Shalom. Mari pada kesempatan yang indah ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur dan pujian untuk mempermuliakan namanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami, dan pagi ini kami rindu meninggikan dan menyembah-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar karena Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar karena Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, kami bawa korban syukur, kami bawa pujian bagimu Tuhan, sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan. Kami datang kepadamu, membawa korban syukur kami, untuk mempermuliakan namamu, Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kebaikan, Allah yang melimpahi kami dengan kemurahan. Kasih anugerah-Mu nyata Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau Allah yang baik, bahkan sangat baik. Kau teramat baik Tuhan, sungguh kasih-Mu itu besar atas kami. Haleluya, Kau mulia, Kau ajaib. Kinaralama serere naralama ralalamu, kinamaraka ralamaralamu. Mari sembah Tuhan hari ini di hadapannya. Mari bawa korban pujian hanya bagi Tuhan. Kita ralamaralamu, sembah Dia lebih lagi. Shikidara lawara lamara 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 lamo, kidere dara lama ya serere dara lamo, ya rabala bara labara labala bala bala bala, hikamakara ya serere, hinanara lamara lamo, hinaraba serere rana la 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 lama sandere ralamo. Kita lawala warala 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 bala bala bala. Kita pakai ya sandere re 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 re. Kita rala rala lamo ya ramaya se. Kita lawarala warala warala bala 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 bala. Kita marara ya shekara la warala ya rala maseki. Kipakana rala ya lamo. Hine pekerere sendere rala ya lamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa baru Kau limpahkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, ini kerinduan kami. Kami datang memuji dan menyembah-Mu, dan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu Tuhan yang menguasai akan hidup kami. Dan pagi ini kami mau buka hati kami lebih lagi untuk kuasa firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berikan kami pengurapan-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, otoritas kuasa yang daripada Tuhan penuh dalam kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Puji nama Tuhan, kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di tahun 2022 ini Tuhan memberikan visi kepada gereja GKI Penuh Daud, yaitu The Year of Amazing Grace. Saya yakin dan percaya di tahun 2022 ada banyak umat Tuhan akan diberikan kasih karunia secara berlimpah di dalam kehidupannya. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang Kristen bisa diselamatkan, bagaimana mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama kita akan buka dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan usaha kita, itu merupakan pemberian Tuhan. Orang Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukannya. Bukan karena kita tidak berdosa kita bisa mendapatkan hidup kekal. Tetapi kita bisa mendapatkan keselamatan karena semata-mata apa yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lampau di atas kayu salib. Dan terlebih lagi ketika dia bangkit dari kematian. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah karya keselamatan yang sangat luar biasa. Sebuah karya penebusan yang sangat sempurna. Sehingga setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Sekali lagi bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Walaupun kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berbuat baik. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Ya meskipun kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi itu semua adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah dan itu pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat selanjutnya untuk meneguhkan, kita akan buka dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sekali lagi di sini diteguhkan bahwa kita semua diselamatkan. Kita bahkan mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Itu semata-mata karena kasih karunia. Itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri bahwa mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga mereka boleh mendapatkan hidup kekal. Semuanya itu adalah kasih karunia dan itu adalah pemberian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat dua contoh ya, bukan di dalam kitab Perjanjian Baru tetapi orang-orang dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana mereka bisa diselamatkan juga karena kasih karunia. Ya, kita akan buka di dalam Roma pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 4 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan judul perikop, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa tokoh dalam kitab Perjanjian Lama yang bernama Abraham, dia juga dibenarkan bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan, tetapi Abraham bisa mendapatkan hidup kekal itu semata-mata karena kasih karunia. Dan firman juga mengatakan Abraham tidak berhak untuk bermegah, sebab Abraham bisa diselamatkan karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, kita bisa melihat dari ayat yang barusan kita baca bahwa Abraham semata-mata dibenarkan bukan karena perbuatannya. Firman Tuhan katakan Abraham dibenarkan karena iman. Itu bukan hasil usahanya. Sehingga Abraham juga tidak bisa bermegah dengan keselamatan yang dia terima oleh iman kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Kita bisa melihat Abraham ini bukan orang sempurna. Abraham juga melakukan beberapa dosa dan kesalahan. Salah satunya ketika dia berbohong pada seorang raja bahwa mengaku Sarah itu bukan istrinya tetapi adiknya, agar Abraham tidak dibunuh oleh raja tersebut. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama pun ya Abraham mendapatkan keselamatan, dibenarkan oleh karena iman, dan itu adalah kasih karunia-Nya. Tokoh yang kedua kita akan baca di dalam Roma pasal 4 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 4 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, di dalam tokoh kitab Perjanjian Lama yaitu Raja Daud, kita bisa melihat bahwa Daud sadar dia bisa dibenarkan, dia bisa diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang ditutupi dosanya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud ini melakukan satu perbuatan dosa yang sangat keji dan kejam. Ketika dia merebut istri daripada Uria, Batsheba, dia berzina. Dan pada akhirnya ketika dia melihat sebuah fakta kenyataan, Batsheba hamil, maka dia membuat sebuah rencana yang jahat agar Uria terbunuh di dalam peperangan. Raja Daud bukan orang yang sempurna, bahkan dikatakan melakukan dosa kejahatan yang sangat keji, berzina dan membunuh orang memakai tangan orang lain. Tetapi oleh karena Daud ini beriman sekali lagi kepada Tuhan Yesus yang akan datang, maka Daud dibenarkan oleh karena kasih karunia. Dia menyebutkan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, pelanggarannya ditutupi, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah yang disebut kasih karunia. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini? Kalau mungkin Anda masih belum percaya, mungkin Anda masih bimbang di dalam hati saudara, apakah engkau sudah menerima keselamatan, kasih karunia dalam kehidupanmu? Saya minta saudara membuka hati untuk mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Maka saya kira percaya engkau akan mendapatkan karya keselamatan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih karunia akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati kita, dan kita sepanjang hari ini semua aktivitas kita
senantiasa ada dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.